warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yun Murniasi dari Prodi D3 Teknik Komputer kelas 2 NIM 2204074. Di sini saya akan mempresentasikan tugas uas saya, tugas program kasir C++ dengan judul program kasir toko bunga. Sebuah program sederhana yang mengelola data bunga melakukan transaksi pembelian. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa bagian khusus dalam program tersebut. 1. Struk bunga. Struk bunga digunakan untuk mempresentasikan data bunga. Struk ini memiliki dua anggota, yaitu nama yang merupakan string untuk menyimpan nama bunga dan harga merupakan integer untuk menyimpan harga bunga. Fungsi cari bunga. Fungsi cari bunga digunakan untuk mencari data bunga berdasarkan nama. Fungsi ini menerima 3 parameter, yaitu vektor R yang berisi data bunga, string nama yang merupakan nama bunga yang dicari, dan integer indeks sebagai referensi untuk menyimpan indeks data bunga yang ditemukan. Fungsi ini akan mengembalikan true jika bunga ditemukan dan mengisi indeks dengan indeks data bunga yang ditemukan. Jika bunga tidak ditemukan, fungsi akan mengembalikan false. Fungsi bubble sort. Fungsi bubble sort digunakan untuk melakukan pengurutan data bunga berdasarkan harga menggunakan algoritma bubble sort. Fungsi ini menerima 2 parameter, yaitu R yang berisi data bunga dan bubble ascending yang menentukan apakah pengurutan dilakukan secara ascending true atau descending false. 4. Fungsi tampilkan tabel. Fungsi tampilkan tabel digunakan untuk menampilkan tabel data bunga. Fungsi ini menerima 1 parameter, yaitu vektor R yang berisi data bunga. Fungsi ini akan menampilkan nomor nama dan harga bunga dalam bentuk tabel. Fungsi tampilkan resume. Fungsi tampilkan resume digunakan untuk menampilkan resume transaksi, yaitu jumlah item yang dibeli dan total pembayaran. Fungsi ini menerima 2 parameter, yaitu integer jumlah yang merupakan jumlah item yang dibeli dan integer total yang merupakan total pembayaran. Bagian utama fungsi main. Bagian utama fungsi main untuk melakukan interaksi dengan penggunaan melalui menu utama. Pertama, program akan meminta pengguna memasukkan NIM, nama, dan kelas. Kemudian, program akan menampilkan menu utama yang terdiri dari 5 opsi. 1. Menampilkan data bunga dengan memanggil fungsi tampilkan tabel. Opsi 2. Mengurutkan data bunga dengan memanggil fungsi bubble sort. Opsi 3. Melakukan transaksi pembelian bunga dengan meminta input nama bunga dan jumlah yang ingin dibeli. Program akan mencari bunga tersebut menggunakan fungsi cari bunga dan menghitung subtotal serta total pembayaran. Opsi 4. Menampilkan resume transaksi dengan memanggil fungsi tampilkan resume. Di opsi 5, keluar dari program. Program akan terus berjalan dan menampilkan menu utama hingga pengguna memilih opsi 5 untuk keluar. Setelah keluar dari loop, program akan menampilkan identitas pengguna. 7. Fungsi goto XY. Pada program untuk memindahkan kursor ke posisi XY pada layar digunakan untuk mencetak tabel dengan posisi yang tepat. 8. Fungsi bubble cari bunga. Count vektor bunga dan R. Count string and nama int index. Fungsi ini digunakan untuk mencari data bunga berdasarkan nama. Menerima argumen berupa vektor R yang berisi data bunga, nama yang merupakan nama bunga yang ingin dicari, dan indeks yang akan menyimpan indeks data bunga jika ditemukan.
Fungsi ini mengembalikan true jika bunga ditemukan dan false jika tidak ditemukan. 9. Void tukar bunga dan A, bunga dan B. Fungsi ini digunakan untuk menukar posisi dua elemen dalam array menerima dua argumen A dan B yang merupakan referensi dari objek bunga. Fungsi ini akan menukar nilai A dengan nilai B melalui variabel secara temp. Thank you. Selanjutnya kita ke program yang saya buat. Kelas saya di program ini saya cantumkan fungsi untuk mengatur posisi kursor di layar menggunakan void BTS, untuk darah bunga, sering nama, int stok, int harga. Fungsi untuk menukar posisi dua elemen dalam array saya menggunakan void tukar. Fungsi untuk melakukan sorting data bunga berdasarkan harga menggunakan algoritma bubble sort. Selanjutnya, fungsi untuk menampilkan resume transaksi total saya cantumkan jumlah item yang dibeli dan total pembayaran. Fungsi untuk menampilkan data bunga dalam bentuk tabel dan meminta pengguna masukkan barang yang akan dijual yang berisi data bunga, nama barang, stok, dan harga. Saya juga menampilkan menu 1 tampilkan data bunga, 2 urutkan data bunga, 3 transaksi, 4 tampilkan resume transaksi, 5 keluar. Di pilihan ini saya menampilkan data bunga, mengurutkan data bunga dengan urutan A, kode A untuk ascending dan D untuk descending. Nah, yang pilihan ketiga melakukan transaksi dengan memasukkan nama bunga yang dibeli dan memasukkan jumlah yang ingin dibeli. Cek apakah jumlah yang dibelinya tersedia di stok atau tidak. Jika tidak, jumlah yang diminta oleh di stok yang tersedia. Jika ingin melanjutkan transaksi, jika ingin menambah transaksi kita pilih Y, kalau tidak ingin menambah transaksi kita pilih N. Dan pilih tempat melanjutkan resume transaksi. 5. Keluar dari program. Akan muncul terima kasih, program selesai. Dan yang terakhir identitas di nama kelas dan selesai. Kita coba perankan terlebih dahulu. Kita masukkannya 2204 masukkan nama dulu kelas 2D. Masukkan jumlah barang yang akan dijual 5. Data barang ke 1, cek nama bunga, kita masukkan bunga mawar, stok 40, harga 10.000. Data barang kedua bunga matahari, stok 70, harga 20.000. Data barang ketiga kita masukkan bunga ini, stok 10, harga 10. Data barang keempat, nama barang bunga anggrek, stok 15, harga 10. Data barang kelima bunga melati, stok 100, harga 15. Untuk selanjutnya di sini menampilkan menu. Kita pilih pilihan menu 1 untuk tampilkan data bunga. Di sini kita sudah menggunakan tabel. Lalu kita pilih 2 untuk mengurutkan data bunga. Di sini kita bisa memilih dengan kode A untuk ascending dan D untuk descending. Kita pilih A untuk ascending. Di sini sudah tertulis data bunga berhasil diurutkan. Untuk melihat sudah diurutkan atau belumnya, kita tampilkan data bunga lagi, lalu kita pilih 1. Nah, di sini
data bunga sudah urut, yang tadinya belum urut sekarang sudah. Lalu kita pilih 3 untuk transaksi. Di sini masukkan nama bunga yang ingin dibeli. Kita pilih bunga mawar. Masukkan jumlah yang ingin dibeli. Jika yang kita ingin beli 20, maka hasilnya akan berhasil. Jika kita ingin melanjutkan transaksi, kita pilih Y. Kalau tidak, kita pilih N. Kita lanjut transaksi saja, yaitu pilih Y. Masukkan nama bunga yang ingin dibeli lagi. Kita pilih bunga lili. Masukkan jumlah yang ingin dibeli 15. Karena di data bunga lili cuma ada 10 stok doang, tetapi kita ingin membeli 15 karena tidak memenuhi. Di sini akan muncul jumlah yang diminta melebihi stok yang tersedia, jadi tidak bisa. Lalu kita lanjutkan transaksi lagi. Pilih, masukkan bunga lili. Karena dari stok cuma ada 10, kita pilih jumlahnya 10 saja agar bisa. Lalu kita ingin melanjutkan transaksi lagi atau tidak. Kalau tidak, kita pilih N. Dan transaksi sudah, kita pilih 4 untuk tampilkan resume transaksi. Di sini jumlah item yang dibeli 30 dan total pembayarannya yaitu 300. Jika sudah selesai, kita pilih 5 untuk keluar. Di sini di pilihan 5 tertulis terima kasih program selesai, dan identitas NIM saya, nama saya, dan kelas saya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.